Qin Chen, itu hanya binatang virtual, mengapa butuh waktu lama? Molly bergoyang, melihat binatang virtual yang menghilang di depan Qin Chen. Menghancurkan mulutnya, dan berkata sambil tersenyum. Kamu ingin aku membunuh lebih cepat lain kali? Qin Chen meliriknya, oke, bagaimana kalau lain kali ketika saya melihat berapa banyak binatang virtual yang ada, saya bisa melanjutkan dan membunuh semua binatang virtual dan mengumpulkannya. Dengan baik, Molly tercengang, berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri. Oh sial, Anda sangat kejam, mengapa Anda menyebutkan hal ini ketika Anda tidak ada pekerjaan? Molly tidak percaya bahwa dengan kekuatan Qin Chen, dia bisa berburu binatang virtual lebih lambat dari dirinya. Melihat ke belakang, dia menjadi serius. Bagaimana jika dia tidak memiliki kesempatan untuk melahap binatang virtual ini? Bukan itu maksudku. Binatang virtual ini hanyalah karakter kecil. Kamu tidak perlu terlalu repot. Serahkan saja padaku. Molly buru-buru menjelaskan. Benarkah? Qin Chen meliriknya. Tentu saja. Molly buru-buru berkata, selama aku di sini, kamu bisa istirahat. Saat dia mengatakan itu, sebelum Qin Chen dapat berbicara, Molly tiba-tiba melihat Kabulu duduk bersila kesakitan. Tubuhnya bergoyang dan dia muncul di depan Kabulu, dan sebuah telapak tangan tiba-tiba menyentuh kepalanya. Berdengung, Kabulu merasakan jiwanya, yang semula kesakitan. Tiba-tiba ada kekuatan mengerikan yang merembes ke dalam. Segera, kekuatan polusi yang menyebabkan dia begitu kesakitan diserap oleh kekuatan ini dan terhapus. Terima kasih, senior. Kalbru berdiri dengan tergesa-gesa dan memberi hormat dengan hormat. Di saat yang sama, dia diam-diam terkejut bahwa kekuatan yang membuatnya sangat menyakitkan sebenarnya seolah-olah tidak ada apa-apanya di depan orang ini. Lain kali jangan terlalu gegabah, kata Molly ringan. Lalu menatap Qin Chen dan berkata, sambil tersenyum. Qin Chen, ayo terus berangkat. Ayo pergi. Tubuh Qin Chen bergoyang dan mendarat di tubuh Kabulu. Kabulu tidak berani mengabaikannya, dan terbang lagi bersama Molly dan Qin Chen. Terbang. Molly berkata pada Kabulu. Kabulu tidak lagi ragu kali ini dan buru-buru mengikuti permintaan Molly dan terbang ke atas. Ini bukan penerbangan yang panjang. Mengaum. Raungan lain terdengar, dan beberapa binatang hantu tiba-tiba melesat keluar dari lembah di sampingnya. Kali ini, Kabru mendapat pengalaman. Saat binatang hantu itu keluar, dia langsung bersembunyi dan membiarkan mereka pergi. Meskipun binatang virtual ini kuat, Molly mampu membunuh mereka dengan lebih mudah karena pengalaman sebelumnya, hanya dalam waktu singkat. Binatang virtual ini dibunuh oleh Molly di tempat dan berubah menjadi ketiadaan. Qin Chen juga mengambil dua binatang virtual dan memahami struktur binatang virtual lebih dalam. Hahaha, ayo pergi. Molly jatuh kembali ke Kabru dengan semangat dan berteriak lagi. Dengan cara ini, di bawah kepemimpinan Kabulu, Qin Chen dan yang lainnya terus membunuh binatang virtual di sepanjang jalan, dan tak lama kemudian puluhan binatang virtual mati di tangan mereka. Bahkan binatang virtual di area ini telah dibersihkan, sepenuhnya oleh Qin Chen dan Molly. Berdengung. Aura menakjubkan langsung menyebar dari tubuh Molly. Kaisar tertinggi. Molly tampak bersemangat. Setelah menyerap banyak harta karun di area inti markas masyarakat naga hitam, dia telah menyentuh ambang batas Kaisar Puncak. Tanpa diduga, setelah melahap kekuatan puluhan binatang virtual, dia sebenarnya langsung memasuki ranah Kaisar Puncak. Saya baru saja menelan lusinan binatang virtual. Jika saya dapat menelan ratusan atau ribuan binatang, bukankah saya akan dapat mencapai batas Kaisar Puncak, dan bahkan menyentuh alam itu?
Pada saat itu, ketika saya bertemu dengan binatang hitam itu naga lagi leluhur Hui, mari kita lihat bagaimana aku menghadapinya. Mata Molly berkedip dan dia ganas. Dikejar oleh leluhur masyarakat naga hitam di depan semua orang adalah hal yang sangat memalukan baginya. Nak Qin Chen, teruskan. Ayo bersihkan dunia virtual ini. Kata Molly bersemangat setelah kembali ke punggung Kabulu. Molly, ini hampir selesai. Kami telah membersihkan banyak binatang virtual di sekitar sini dan membuat banyak keributan. Jika kami terus seperti ini, kami khawatir kami akan menarik Kaisar Dewa yang kuat di reruntuhan 10.000. Dewa, kata Qin Chen dengan kilatan mata. Hah. Molly menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Saya melihat aura samar di kejauhan di langit. Melihat dari kejauhan, jelas orang-orang kuat di dekatnya yang tertarik dengan gerakan Molly sebelumnya. Bagaimanapun, mereka sangat terkenal dan membunuh lusinan binatang virtual berturut-turut. Sehingga mereka secara alami akan menarik perhatian beberapa orang kuat. Orang-orang ini berani memata-matai iblis ini. Mengapa kamu dan aku tidak mengambil tindakan dan membunuh orang-orang ini secara langsung? Nada suara Molly dingin, matanya bersinar dengan jejak kekejaman, dan jejak nafas dingin keluar darinya seperti dewa iblis yang turun, menyebabkan orang-orang di bawah Kabru menggigil. Hah! Qin Chen mengerutkan kening dan menekankan telapak tangannya ke bahu Molly. Molly, sudah cukup. Kita sudah cukup lama tertunda di sini. Masih ada hal penting yang harus kita lakukan. Kamu berani menghentikanku. Mata Molly dingin. Dan dia tiba-tiba menatap Qin Chen dengan tatapan tajam. Qin Chen mengerutkan kening dan menamparkan kepala Molly. Kamu berbicara dengan siapa seperti itu? Tidakkah menurutmu keadaanmu tidak benar? Aku. Molly terkejut dan langsung terbangun. Dia merasa sangat kejam di dalam hatinya sehingga dia segala sesuatu yang ingin menghancurkan menghentikannya. Kamu seharusnya menyerap terlalu banyak nafas jurang dalam waktu singkat, yang telah mempengaruhi pikiranmu. Kekuatan jurang di tempat ini kurang tepat. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah menyempurnakan nafas jurang terlebih dahulu. Qin Chen mengingatkan melalui pesan suara, jika tidak, fondasi Anda hanya akan menjadi tidak stabil. Apakah aku benar-benar terpengaruh oleh nafas jurang maut? Molly mengerutkan kening. Tahukah Anda, saat dia menghadapi orang kuat dari jurang maut, dia tidak terpengaruh sama sekali. Qin Chen juga menatap sedikit, jelas memikirkan hal ini. Napas jurang di sini seharusnya bukan nafas jurang yang murni, tetapi bercampur dengan beberapa atribut lainnya, sehingga mempengaruhi Molly, pikir Qin Chen sambil berpikir. Jika tidak, sebagai anggota keluarga kerajaan demonik abis, tidak peduli berapa banyak kekuatan abis yang diserap, itu hanya akan menjadi tak tertahankan dalam waktu singkat, dan tidak akan terlalu diganggu. Sudah waktunya untuk bersantai, pikir Qin Chen. Pada saat ini, Molly juga telah bangun dan memandang Qin Chen dengan penuh rasa terima kasih. Setelah memikirkan tentang konsekuensi kehilangan kesadaran, mau tak mau aku mengeluarkan keringat dingin. Teblis Qin masih punya akal sehat tentangnya. Ayo pergi. Atas perintah Qin Chen, Kabru segera terbang dan segera meninggalkan area tersebut. Ups. Setelah Qin Chen dan yang lainnya pergi dengan cepat, beberapa sosok tiba-tiba muncul di sini. Melihat tanda-tanda kekosongan di sekitar mereka, mereka tidak bisa menahan nafas. Apakah kamu melihatnya? Itu adalah binatang virtual sebelumnya. Berapa banyak binatang virtual yang dibunuh orang-orang itu? Binatang virtual ini semuanya berkulit tebal dan tidak mampu menembus pertahanan mereka. Bagaimana orang-orang ini bisa dengan mudah menembus pertahanan binatang virtual ini?
Dari mana mereka berasal? Pertarungan sebelumnya terlalu sengit dan mereka tidak berani mendekat sama sekali, sehingga mereka tidak melihat wajah Qin Chen dengan jelas. Mereka hanya samar-samar melihat beberapa gambar, dan mereka tidak bisa tidak berspekulasi tentang satu sama lain. Namun, sosok besar itu tampak familiar bagiku. Sepertinya Kabru dari klan Star Beast. Qin Chen dan Mo Li memiliki aura yang luar biasa, dan mereka tidak dapat mengenali penampilan asli mereka di bawah kedok kekuatan mereka. Namun, ukuran Kabulu terlalu jelas, sehingga beberapa orang masih samar-samar mengenalinya. Mata salah satu pria yang samar-samar kuat itu berkedip-kedip, sepertinya telah ada pemberitahuan di klan, dan mereka harus memperhatikan jejak Kabru dari klan Star Beast, Bosara dari alam roh kayu, dan Yang Agung. Sage Muchen dari klan Sura kapan saja. Jika monster raksasa berbintang sebelumnya itu benar-benar Kabulu, berita ini harus diteruskan kembali ke klan. Pria bayangan hitam yang kuat ini dengan cepat mengeluarkan token panggilan dan menyampaikan pesan itu kembali. Saat ini, jauh di dalam reruntuhan para dewa, sepasang mata kuno tiba-tiba membuka matanya. Hah? Apakah ada jejak Kabru? Apakah kamu berburu binatang hayalan dengan dua orang kuat misterius di dunia maya? Pupil mata ini sangat dingin, dengan gambaran ganda yang tak terhitung jumlahnya ditumpangkan di atasnya, seolah-olah dunia yang menakutkan sedang bereinkarnasi. Orang ini Tungsten Wind telah mengirim pesan sebelumnya ketika dia berada di Lava Star. Binatang langit berbintang Kabru telah menjaga bintang lava bersamanya. Sekarang, Tungsten Feng telah mati, tapi Kabru masih hidup. Kematian Tungsten Feng kemungkinan besar ada hubungannya dengan Kabru. Bayangan hitam itu tiba-tiba berdiri, dan dengan suara gemuruh, dunianya seakan terjerumus ke dalam kegelapan tak berujung, berubah menjadi dunia gelap. Selanjutnya, bintang lava adalah alam rahasia di reruntuhan para dewa. Meskipun ini bukan eksistensi tingkat atas, semua yang ada di reruntuhan para dewa adalah satu. Itu adalah tempat khusus yang didirikan oleh keluarga kuno di tingkat tertinggi laut alam semesta. Bahkan jika itu aku, tidak mungkin untuk mengambil bintang lava. Kabru dan yang lainnya hanyalah kaisar puncak, bagaimana mereka mengambil bintang lava? Pasti ada rahasia besar di antara orang-orang ini. Dengan raungan, hati leluhur klan bayangan bersinar. Saat berikutnya, dia mengambil langkah maju dan berubah menjadi langit bayangan tak berujung. Bergegas menuju lapisan dunia virtual dan turun. Dia ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ledakan. Dengan kekuatan dan budidaya nenek moyang klan bayangan, tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai lapisan dunia maya. Leluhur. Sosok gelap itu segera berlutut dan memberi hormat dengan hormat. Nah, di mana mereka? Kata leluhur klan bayangan dingin. Leluhur, bawahan. Saya telah kehilangan bawahan saya, kata bayangan hitam itu dengan rasa takut. Tersesat. Mata leluhur klan bayangan dingin. Ceritakan informasi yang kamu tahu dan arah perginya orang-orang itu. Iya, Hei Ying buru-buru menceritakan apa yang dia temukan sebelumnya. Panggilan. Sosok leluhur klan bayangan berkedip-kedip dan tiba-tiba menghilang. Dan ketika leluhur klan bayangan mencoba melacak Qin Chen dan kelompoknya, Kabru kembali. Qin Chen telah bereksperimen dengan struktur kekuatan ilahi miliknya sendiri. Berdengung. Tiba-tiba, aura yang membuat jantung berdebar dan menakutkan tiba-tiba keluar dari jari-jarinya, membuat iblis di dekatnya gemetar. Apa jarimu? Molly tiba-tiba melihat dan pupil matanya menyusut.